Oke, terima kasih Ketua. Semoga nggak lama, nggak lebih 3 menit. Ketua dan anggota yang saya hormati Komisi 4, Pak Sekjen beserta jajaran Eselon 1 dari Kementan, juga Dirut BUMN yang hadir dari Bulog, Pupuk, mungkin ada ID Food juga. Yang pertama, fraksi Nasdem menyikapi terkait dana PMK. Tadi juga sudah disoroti oleh fraksi yang lain. Kurang lebih 3, sekian T yang sudah disetujui dan sudah beberapa juga penggunaannya sudah sampai ke provinsi dan kabupaten. Hanya memang kami tetap mengingatkan bahwa pertanggungjawaban dan penggunaan dari anggaran PMK ini harus semaksimal dan seefektif mungkin. Karena di daerah masih sangat banyak kami temukan beberapa keluhan, beberapa hambatan terkait penanggulangan PMK ini. Dan kami juga mengingatkan kembali bahwa setiap program atau setiap tindakan yang kita lakukan dalam menangani wabah PMK ini harus berdasarkan data yang konkret di lapangan, karena memang sinkronisasi data ini tidak mudah. Terkadang BPS dengan Kementan bisa berbeda, Kementan dengan lembaga lain lagi juga bisa berbeda. Bahkan di daerah saya sendiri juga begitu, ketika ditanya ke 3 misalnya lembaga atau badan yang berhak untuk mengeluarkan data, itu pasti akan berbeda hasilnya. Nah, ini sinkronisasi ini perlu, tapi kami masih menaruh harapan kepada PKH bahwa PMK ini bisa segera kita tangani bersama. Dan kami juga melihat ada bahan paparan yang disampaikan di halaman 8. Melihat grafik ini sepertinya ada angin segar bahwa PMK itu terus melandai dari tanggal ke tanggal, dari bulan ke bulan. Dan semoga ini menjadi stimulus teman-teman di lapangan untuk lebih giat lagi dalam memerangi PMK ini. Kemudian yang berikutnya terkait potensi strategi dan langkah operasional kita dalam menghadapi krisis pangan dunia. Dan memang akhir-akhir ini di sektor pertanian banyak mendapatkan apresiasi dari Presiden, bahkan Presiden dengan bangganya di negara luar, bahkan di mata dunia dan teristimewa di Indonesia, beliau sangat bangga. Dan 3 tahun berturut-turut kita tidak impor beras, tentu ini tadi disampaikan oleh Pak Mentan bahwa ini merupakan prestasi kita bersama, bukan cuma kerja keras beliau dan jajaran di Kementan, tetapi juga masyarakat Indonesia, terutama di tingkat bawah, yaitu petani itu sendiri yang perlu kita apresiasi. Dan kami juga berharap prestasi ini bisa menjadi stimulus, bisa menjadi batu loncatan untuk Kementan dan Indonesia menciptakan prestasi-prestasi besar ke depan, terutama di sektor pertanian dan menghadapi kelangkaan atau prediksi krisis pangan global ke depan. Dan memang di sini Pak Sekjen ada beberapa catatan terkait strategi ini yang saya mau tanyakan terkait peningkatan ekspor. Ini salah satunya ada komoditi sarang burung walet. Dan saya belum terlalu melihat atau menemukan paparan di sini keberpihakan dan dukungan dari Kementan terhadap perkembangan sarang burung walet di Indonesia. Dan salah satu provinsi penghasil sarang burung walet terbesar, ini kalau dilihat kasat mata, belum berbicara data, karena kalau data ini kan dia harus terdaftar dulu, mendapatkan nomor sertifikat NKV atau apa itu. Kemudian ada lagi syarat-syarat lain yang harus kita lengkapi, termasuk sanitasi dan higienisnya rumah burung walet itu sendiri. Nah, di Kalbar mungkin belum terdata. Kami juga mendorong dari Kementerian Pertanian nanti lewat Dirjen atau Barantan mungkin bisa membuat regulasi atau aturan edaran ke daerah-daerah, kabupaten atau provinsi penghasil komoditi sarang burung walet, sekiranya bisa didorong segera mendata. Dan kemudian juga mendorong bukan pengusaha tapi personal, orang per orang yang punya rumah walet ini diikutkan sertifikasi untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner ini. Jadi supaya nanti ekspornya juga gampang, karena salah satu syarat ekspornya itu. Kemudian terkait isu aktual juga masalah perkebunan dan semacamnya dari sawit, produk turunannya juga ini menjadi hal yang sangat krusial di daerah, terutama di provinsi penghasil kelapa sawit dengan harga yang tidak terstandar juga sampai saat ini. Dan kami menerima masukan Pak Dirjen Bun, ke depan mungkin bisa difikirkan seperti apa baiknya menerima masukan dari teman-teman Aspekpir, Kasindo,
bisa nggak kalau misalnya penentuan harga minimal dari TBS itu jangan dikembalikan ke daerah, karena mengingat beberapa pertimbangan, karena ke daerah ini kan dia berbeda-beda. Bisa tidak mungkin misalnya mengacu kepada harga minyak dunia CPO, itu pasti yang pertama. Kemudian juga ada badan atau asosiasi gitu yang ditunjuk untuk bisa berembuk memikirkan atau mengeluarkan rumusan-rumusan menghasilkan hitungan minimum harga tandan buah segar dari sawit ini, karena melihat ini luar biasa gejolaknya di daerah. Kemudian yang berikutnya terkait anggaran, kami tidak bisa berkomentar banyak. Memang 2023 melihat tren dari tahun ke tahun, 5 tahun belakangan ini memang cenderung terus menurun. Justru ini pertanyaan kami bukan hanya ke Kementan tapi ke negara, ke Kemenkyu terutama, apa sebenarnya dasar atau indikator-indikator yang dijadikan hitung-hitungan untuk ngeplot anggaran ke setiap KL di negara kita. Kenapa KKP Kementan yang dianggap sebagai garda terbawah, garda terdepan justru mengawal ketahanan pangan yang sudah kita gaungkan selama ini itu jadi tantangan besar, justru keberpihakan dari anggaran itu malah berbanding terbalik, bukannya linear dengan yang digaungkan selama ini. Nah, mungkin perlu usaha keras dari kita Komisi 4 untuk ada apa ya, dari segi anggaran, politik anggaran kita perlu dikencangkan lagi. Mungkin itu saja Ketua, terima kasih.